Kira dan juga tidak diduga kita kehilangan salah seorang daripada ulama, salah seorang daripada dai, salah seorang daripada syura, salah satu daripada sahabat setia Abi, salah satu daripada teman baik yang Abi diantara daripada kebaikan beliau pada waktu Abi di Mesir. Abi berangkat pada tahun pertama pada tahun 82 akhir. Jadi pada tahun 83 siapa yang menyambut Abi di airport dan juga siapa yang memberikan pandangan, panduan, bimbingan yang menceritakan kepada Abi pada saat ketika itu, Nur, di Mesir ini adalah merupakan negeri, merupakan negara yang segala-galanya ada di ujung jari. Beliau mengatakan udkhulul Misra fa innalakum ma sa'altum, pergi saja ke Mesir, kalian akan mendapatkan apa saja yang Anda inginkan. Jalan untuk kita menuju surga ada, jalan untuk kita menuju neraka pun juga ada. Beliau kira-kira dalam 1 tahun atau lebih sedikit lebih duluan daripada Abi datang ke Mesir. Hanya perbedaannya beliau masuk ke Bu'us dulu, sempat belajar di Bu'us artinya utusan orang-orang wafidin yang datang daripada seluruh dunia sebelum memasuki jenjang kuliah, maka akan belajar di madrasah Bu'us terlebih dahulu, sempat 1 tahun di sana sebab beliau daripada Gontor. Jadi setelah selesai Gontor terus pergi ke Mesir, kalau tidak salah pada tahun 82 atau pada tahun 81-an. Jadi yang memberikan nasihat pertama kepada Abi pada saat ketika itu adalah Akhi Al-Fadil Ustadz Lutfi Yusuf yang meninggal dunia pada petang hari ini, tepatnya pada jam 3:15 waktu Kalimantan Timur, di balik papan mungkin barangkali. Jadi pada waktu Abi sampai ke sana, Abi disambut sama kawan-kawan kita daripada organisasi Madura. Jadi pada waktu itu sempat 1 malam kalau tidak salah dengan mereka, dengan saudara Dehya, dengan beberapa orang sahabat kita dari Gontor pada saat ketika itu. Pada hari berikutnya Abi dijemput sama Ustaz Lutfi untuk dibawa ke KMKM, keluarga mahasiswa Kalimantan Mesir yang berpusat di Nasar City, Imarah 10 atau Building 10 tingkat 6. Di situ ada asrama KMKM. Jadi pada waktu itu ucapan pertama daripada beliau kepada Abi di Mesir, Nur, itu terpulang kepada kita. Mau untuk memilih jalan kebaikan yang abadi, jalannya terbentang luas, memilih jalan yang akan membawa kepada kesengsaraan pun juga jalannya terbentang luas, wal iyadzubillah. Satu, itu kenangan indah Abi dengan Akhi Al-Fadhil Ustaz Lutfi Yusuf. Kedua, pada tahun kedua Abi balik ke Mekah dan pada masa itu bawa Umi ke Mesir. Siapa yang menyewakan rumah? Yang sewakan rumah villa terdiri daripada 1 bilik kamarnya seperti apa bentuknya? Seperti ini kamar, sini pintu masuk, sebelah kanan masuk WC, sini WC, sebelah kiri masuk dapur. Memanjang ukuran kamar. 1 buah ranjang, kemudian lemarinya di mana? Lemarinya nempel di samping menyamping untuk kita meletakkan segala keperluan kita. Jadi 1 kamar, di situ tidur, di situ tetamu, di situ makan, dengan WC bersampingan, hanya dihalat dengan pintu masuk. Itu sewa $80 pada saat ketika itu, 80 pound pada waktu itu, 80 pound Mesir dengan dolarnya kira-kira dalam 80-an dolar. Walhasil pada waktu di sana, alhamdulillah sahabat kita tadi itu yang bernama Akhi Ustadz Lutfi Yusuf, beliau lebih tuaan daripada Abi mungkin dalam setahun 2. Beda kuliah, Abi kuliah syariat, beliau kuliah tarbiyah Islamiyah. Yang pada masa di Mesir kita sama-sama kuliah, sama-sama berorganisasi, sama-sama terkumpul di bawah naungan KMKM Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir dan juga dengan Persatuan Indonesia yang bernama PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Masya Allah, tabarakallah, subuh-subuh. Ini belum ikut tablik lagi, belum tablik lagi, masih merintis lagi, masih sama-sama kuliah. Subuh di musim dingin, sejuk sekali. Kalau kita nampak, akan keluar asap daripada mulut kita. Siapa yang membangunin kami? Abi, Ustaz Sufyan Pemangke dengan Ustaz Awaluddin Pemai. Profesor Dr. Awaluddin Pemai sekarang ada di Semarang. Ustaz Zulfi, bangun kawan-kawan, salat. Bangun. Mat, yuk, jangan bising. Turunan.
Yuk, ambil, angkat. Jadi yang mentastil kami untuk melaksanakan sholat berjamaah yang walaupun di musim sejuk, musim dingin, tapi alhamdulillah dengan kita dapat bergerak dengan kain selimut juga dengan baltu panjang, pakaian yang sampai ke lutut. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Abirul Muslimin. Balik daripada Masjid Abir kita beli roti makan dengan halawat tahinah. Begitulah kehidupan pertama dengan beliau. Abi lanjut di kuliah syariah, beliau lanjut kuliah tarbiyah. Setelah masing-masing selesai kuliah, ternyata Ustaz Lutfi Yusuf tahun terakhir meninggalkan kami daripada imarah, daripada building 53, berpindah ke kamar masjid jadi imam di situ, jadi Tok Bilal atau jadi marbot. Jadi marbot di Masjid Patah di situ tempat Abi mengajar kawan-kawan daripada Nusantara. Alhamdulillah ada Syekh Abdul Aziz, rasa-rasanya sudah meninggal dunia. Depan ada rumah-rumah tentara, orang-orang punya pangkat tinggi, Brigadier Jenderal, Mayor Jenderal, dan juga dengan letnan kolonelnya banyak. Alhamdulillah itu yang memberikan pelindungan kepada kami pada masa pengajian di Nasar City. Satu Lutfi setelah selesai tinggal di masjid, ternyata terus bergabung dengan jamaah tabligh. Gabung dengan jamaah tabligh dengan markas yang ada di Tamoh. Abi cuma dengar saja, Abi tidak ikut. Tapi dengan beliau mempunyai satu keberanian yang tidak dimiliki oleh kawan-kawan yang lain. Rasa-rasanya anak Indonesia yang pertama naik mimbar untuk menyampaikan khutbah di khalayak orang ramai yang kebanyakannya adalah warga Mesir, itu adalah akhi Ustadz Lutfi Yusuf. Kata orang Arab yang walaupun bahasa Arabnya mukasar, bahasa Arabnya kadang-kadang tersalah-salah, tapi dengan beliau punya keberanian yang seperti itu. Setelah selesai studi di kuliah tarbiyah, beliau lanjut ikut tabligh, kemudian meninggalkan kami pergi ke Pakistan untuk mendapatkan gelar Maulana dengan Mufti. Jadi kalau dengan jenjang pendidikan beliau itu sama dengan MA, itu beliau dapatkan pada masa beliau di Pakistan. Jadi di antara daripada yang menarik dengan akhi Al-Fadhil Ustaz Lutfi Yusuf, itu dengan beliau mempunyai satu sifat yang Masya Allah tabarakallah, tawadhunya sangat-sangat tinggi sekali. Kalau untuk urusan hukum, hakam, halal dan haram, pasti akan rujuk kepada Abi. Begini Nurai, Nur, kayak apa kawan, dan sanak, gitu dengan bahasa antara sesama kami. Dan sanak nengka apa? Kayak apa dan sanak? Hehehe, ketawa seperti itu. Jadi dengan kita sangat mesra sekali dengan Allah sepanjang kita di Mesir. Kata orang Arab, maaf, kata orang Malaysia, tak pernah bergaduh, tidak pernah bermusuhan. Di samping beliau orang kaya, anak orang kaya, anak bos terkaya di Banjarmasin yang menguasai minyak untuk di Kalimantan Selatan. Tok tanyakan saja bos minyak Banjarmasin siapa? Itu Tuan Haji Yusuf, Haji Yusuf orang tua kepada Ustaz Lutfi Yusuf. Jadi dengan kemampuan orang tua beliau yang sangat ketara tadi itu, hidup kita di asrama jadi sejahtera. Soalnya kita kalau tak ada duit, kita minjam duit dengan duit beliau. Dan juga kalau kita tidak bisa berbelanja, beliau yang berbelanja. Pendek kata dengan tahun kita betul-betul terasa nyaman dan nikmat sekali dengan keberadaan Ustaz Lutfi. Pertama orangnya pemurah, yang kedua berjiwa sosial, khususnya ajak kawan-kawan untuk senantiasa selalu komitmen melaksanakan sholat berjamaah. Di Banjarmasin, bukan cuma untuk Banjarmasin. Kalau tadi dengan berita meninggalnya beliau, itu berarti Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Utara, Barat dan Timur betul-betul kehilangan salah seorang daripada figur, salah seorang daripada ustadz, salah seorang daripada alim. Beliau alim. Dalam surah kita yang alim hanya dalam beberapa orang saja, yang diantara lain adalah Ustadz Lutfi Yusuf. Jadi bukan cuma hanya haraki dinamis dalam dunia dakwah, tapi juga dakwah dengan ilmu. Jadi di Banjarmasin insya Allah belum ada penggantinya. Belum ada penggantinya. Baik itu dengan semangatnya atau juga dengan keberaniannya. Siapa orang yang pertama yang memasyarakatkan atau yang berubah suasana dan keadaan di Martapura sekalipun, pengajian di sana berlangsung. Apabila kalau sudah sampai menjelang waktu isya terus
Kalau sampai terus berkelanjutan nanti sampai kepada taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, salat isya ya imma akan tertinggalkan jamaahnya atau juga hanya dikerjakan oleh dalam beberapa orang saja. Syekh Ustaz Lutfi pernah dituduh tidak paham hukum, tidak mengerti saat ketika majlis lagi sedang berlangsung, karena sudah tahu budaya Kalimantan dan juga budaya Indonesia itu seperti apa, budaya yang meninggalkan salat berjamaah karena maulidan, atau juga meninggalkan salat berjamaah karena kenduri atau kena acara atau juga kena meeting. Ustaz Lutfi azan saat ketika waktu tiba. Tiba isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu anak? Mesir gak tahu halal pas segala macam gak tahu hukum makam. Diserang habis-habisan. Tapi sekarang jamaah tabligh di seluruh Kalimantan dan tidak kecuali juga dengan Indonesia terutama banyak mereka-mereka yang preman, mereka-mereka yang tidak kenal agama, mereka-mereka yang tidak tahu masjid, mereka-mereka yang tidak kenal jamaah. Itu dengan berkat usaha dakwah daripada beliau yang sehingga Kalimantan secara keseluruhannya mengenal kita ini sebagai hamba, mengenal atau dapat memperkenalkan kepada kita sebagai hamba yang patut untuk kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kepergian beliau, Kalimantan secara khusus kehilangan salah seorang figur, salah seorang daripada ahli dakwah, salah seorang daripada yang bergerak tanpa meminta sanjungan dan pujian daripada sesiapa, dengan markas Al-Ihsan Banjarmasin dan juga dengan beberapa markas-markas yang ada di seluruh Kalimantan. Sebut saja nama Ustadz Lutfi Yusuf, semuanya kenal, baik di pihak aparat polisian, tentara, atau juga di kalangan pejabat-pejabat, sebab orangnya sedikit cukup lumayan garang, atau juga di kalangan bapak-bapak kiai ulama-ulama, semuanya kenal dengan Aki Al-Fadil Ustadz Lutfi Yusuf yang telah pergi dijemput oleh Allah pada sore hari tadi. Jadi ini diantara daripada pengalaman Abi dengan Ustadz Lutfi, yang walaupun beliau sudah sibuk dalam dunia dakwah, yang walaupun barangkali beliau tahu Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki tidak pernah ikut khuruj dalam bentuk tartib jamaah 3 hari seminggu, 40 hari, apalagi kalau sampai 4 bulan, apalagi kalau sampai 1 tahun, beliau tahu. Tapi tiap Abi datang ke Banjarmasin, Abi akan menyampaikan nasihat di markas Al-Ihsan, pasti dan pasti sampai di sini pun juga seperti itu. Kalau ada masalah hukum hakam yang agak rumit, pasti dan pasti Abi akan jadi rujukan kepada Ustadz Lutfi, dengan senang hati menerima pandangan dan masukan daripada Abi sampai pada masa krisis al-alamiah dengan syura, begitukah bahasanya? Alamiah dengan syura, Abi pun tidak tahu begitu, lebih kurang dengan istilahnya antara Kuningan, bukan antara apa Tia Mukhlisun doh sebut antara antara Tumboro dengan Kerincing, antara Tumboro dengan habis tentang surah, tentang ulama nasad dan lain sebagainya. Tapi karena latar belakang kebanyakan daripada orang-orang tabligh bukan daripada fakultas syariah, jadi nampak kelihatan agak asing adanya perbedaan pendapat di kalangan surah. Bagi Abi itu satu perkara biasa, satu perkara kecil. Dan juga diantara daripada yang menguasai bahasa Urdu, mungkin setelah Maulana Harun yang jadi menerjemahkan PPP Temaram Nam Kiai Kiai Aca dan lain sebagainya, itu juga Akhi Al-Fadil Ustadz Lutfi Yusuf. Jadi kita betul-betul kehilangan teman, kehilangan orang yang setia dengan dakwah dan juga yang setia dengan para masyayikh yang memberikan hormat dan ta'zim, penghargaan kepada kawan-kawan baik yang pernah bersama dengan beliau pada waktu di Mesir atau juga dengan yang lainnya. Maka dengan kejutan tadi itu kita ambil satu pelajaran positif. Jangan tunggu esok, jangan tunggu nanti. Takut kalau nanti itu tidak ada dalam kehidupan kita. Anta ibnu waktik, kita dah merupakan anak kepada waktu. Selama kita masih sehat, selama kita masih ada peluang, selama kita masih ada kesempatan, selama dengan kita masih lapang, selama dengan kita masih hidup, maka jangan sampai ada detik-detik waktu yang kita sia-siakan. Dulu-dulu orang malas pergi ke masjid, sekarang memang sudah tidak boleh pergi ke masjid.
Dulu orang lambat datang ke rumah Allah pada hari Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Bukan disuruh datang saja apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au, maka bergegaslah kamu, bersegeralah kamu menuju rumah Allah untuk memenuhi seruan. Sekarang kalau kita bergegas secepat apapun, tetap kita tidak boleh masuk karena dengan masjid sudah ditutup. Jadi nikmat yang ada dengan kita di sini jangan diabaikan. Alhamdulillah suasana kita aman. Alhamdulillah tidak ada sebarang gangguan dan juga mudah-mudahan untuk selama-lamanya. Agar bagaimana nikmat yang seperti akan kekal senantiasa selalu dengan kita. Kalau senantiasa kita bersyukur, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur? Berzikir, bertasbih, bertahmid, kondisikan diri kita untuk kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, abi atas nama pribadi, atas nama Mahat, atas nama santri, atas nama cawangan, dan juga atas nama keluarga semuanya, mengucapkan takziah kepada keluarga Ustadz Lutfi Yusuf dan juga kepada jamaah tabligh di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Sebab juga beliau diantara daripada orang yang aktif, mundar-mandir, bolak-balik keliling saja. Rasa-rasanya tidak ada dengan belahan Nusantara, ke pedalaman yang seperti apapun jauhnya, beliau sudah sampai ke situ. Beda kalau dengan Abu Qom, dengan yang duduk di depan ini. Yang duduk depan ini, kalau tak jelas tiketnya, kadang-kadang nanya dulu. Bukan berarti terus-terusan begitu, tidak juga. Beda. Orang tabligh kalau tak ada tiket pun tetap pergi. Tapi kalau kiai pastikan dulu ada tiketnya kan, ada diberikan tiket atau belum. Itu pertanyaan pertama. Nanti di sana siapa yang nyambut? Di sana tinggalnya di mana? Di hotel atau juga di rumah? Orang tabligh tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang penting sana ada masjid enggak? Tuh, jadi itulah mungkin perbedaan. Allah, sampai ke Makassar. Alhamdulillah. Jadi dulu para masyayikh mengatakan kalau pada waktu bersin itu kita bersin ke belakang telapak tangan. Bukan begitu. Kemarin diajarkan dengan kita bersin ke siku. Ya, enggak apa-apa lah, ini kena dingin. Jadi mungkin sekedar itu. Ucapan takziah kita, azamallahu ajrahum wa ahsanallahu azahum wa ghafarallahu limayyitina wa mayyitihim. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang layak dengan keampunan dosa, dengan rahmat dan maghfirahnya, terkumpul dengan para salafun salih yang telah mendahului kita bersama para nabi-nabi dan rasul fi a'la illiyin. Dan juga Allah akan susulkan kita di tempat yang sama nanti pada detik-detik terakhir kita. Di saat kita akan mengembuskan nafas kita yang terakhir, dengan kuburan kita yang diluaskan sejauh mata kita memandang, dan juga dengan jawaban yang fasih dan jelas terhadap pertanyaan munkar dan nakirnya. Kemudian dengan tayangan, dengan paparan sorga pada tiap pagi dan petangnya, yang sehingga tidak terasa ratusan tahun, ribuan tahun di dalam kubur itu rasa seperti malam pertama dengan seorang pengantin baru, hanya dengan kejutan kiamat yang mengejutkan mereka di dalam kubur. Kita berharap kuburan beliau seperti itu, dan juga dengan kuburan kita nanti seketika dengan kita pergi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah.